karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Renungan untuk pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 31 ayat 8. Bunyinya demikian: bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kitab Amsal ini dituliskan oleh Salomo, tetapi di dalam bagiannya ada yang dituliskan oleh Lemuel, dan dia belajar dari ibunya menjadi seorang raja yang baik. Dan ternyata ada satu hal yang sangat-sangat penting ketika kita mencoba merefleksikan apa yang dikatakan dalam nats ini. Mengapa dikatakan bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana? Sebenarnya latar belakangnya adalah, jika aku adalah seorang raja, tentu aku harus berdampak kepada rakyatku. Tetapi ketika kita melihat ada satu hal yang membuat raja itu menjadi kehilangan dayanya sebagai seorang yang berhikmat. Di dalam Amsal pasal 31 dikatakan demikian: jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tentu ini adalah bagian dari kehati-hatian kepada sosok perempuan. Tetapi ada hal yang kedua adalah, tidak pantas bagi raja, hai Lemuel, tidak pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena ia minum melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Tentu menjadi seorang raja, ia harus mempertahankan prinsip. Tetapi banyak raja yang pada akhirnya menjadi raja yang ikut arus karena mereka tidak mampu mempertahankan prinsip. Mengapa demikian? Karena ada dua hal yang mempengaruhinya. Pertama perempuan, kedua adalah minuman. Dan kita menyadari bahwa tubuh kita ini, ketika zat tersebut masuk ke dalam diri kita, tentu kepribadian kita juga akan terganggu. Kita akan mudah mengatakan sesuatu, mengutarakan yang mungkin adalah rahasia, dan kemudian kita menjadi raja yang akan tergelincir. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, alangkah baiknya ketika kita membuka mulut kita itu memberikan dampak yang baik. Dalam hal ini dikatakan, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu. Orang yang bisu tidak bisa ngomong. Tetapi mengapa kita harus membuka mulut kepada mereka? Membuka mulut untuk hak semua orang yang merana. Mengapa demikian? Karena keputusan yang ia ambil adalah hal yang adil dan menjadi bagian hak untuk orang-orang miskin. Oleh karena itu, saudaraku, apapun yang menjadi jabatan saudara, jika saudara diberi Tuhan wewenang untuk melakukan pekerjaan saudara, maka jangan pernah lupakan ini: saudara harus memberikan dampak yang terbaik. Dan itulah tugas kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali, supaya kami tidak melakukan hal yang buruk. Dengan sewenang-wenangnya kami melakukan kebebasan kami, kekuasaan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu lagi. Tolong kami Bapa, supaya kami memperhatikan hal-hal yang kami harus lakukan, supaya pengaruh-pengaruh yang ingin mempengaruhi kami dapat kami hindarkan, supaya apa yang kami kerjakan ini memang benar-benar seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, berdampak baik, karena itu adil dan merupakan hak yang menerima haknya. Ampunkan dosa kami Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.